Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10 yang bertajuk Yesus membuka jalan itu menerusi tirai itu. Untuk memulai, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh bersama di dalam pelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita lanjutkan membahas pelajaran ke-10. Yesus membuka jalan itu menerusi tirai itu. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah, apa jalan yang dimaksudkan itu menurut buku Ibrani? Apakah jalan itu baik atau bagus? Bagaimana mengikuti jalan itu? Bacaan kita terdapat di ayat-ayat yang tertera di screen Anda. Ayat hafalan di dalam Ibrani 9 ayat 24 mengatakan, saya menggunakan versi Borneo, Kristus tidaklah masuk ke tempat suci yang dibuat dengan tangan manusia, yaitu salinan tempat suci sejati. Dia telah masuk ke surga itu sendiri di hadirat Allah untuk kita. Pendahuluan pelajaran Sekolah Sabat kita. Ibrani memperkenalkan Yesus sebagai pengantara dan wakil kita. Kita boleh datang kepada Tuhan melalui Dia. Bait suci dan pelayanan serta perayaannya adalah suatu gambaran tentang Yesus atau tentang Dia. Kita boleh memahami dengan lebih baik pekerjaan yang telah Yesus lakukan di hadapan Bapa di bait suci surgawi sejak Dia naik dengan mengkaji simbol-simbol di bait suci. Itu makanya saudara, untuk kita memahami tirai itu, kita akan melihat dengan ringkas makna simbol-simbol yang ada di bait suci. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu Yesus di hadapan Bapa. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Ibrani menjelaskan Yesus di hadapan Bapa? Ibrani 9 ayat 24 katakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran sahaja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Nah, inilah yang kita mau fahami saudara. Apa makna tajuk yang pertama ini? Tuhan dalam sejarah Israel, Tuhan memerintahkan bangsa Israel agar para lelaki mengunjungi Yerusalem sebanyak 3 kali pada setiap tahun untuk menghadap kehadirat Tuhan dengan persembahan mereka. Masa yang ditetapkan adalah pada perayaan. Ada 3 perayaan. Paskah, roti tidak beragi, lambang atau diartikan juga sebagai pembebasan Israel dari Mesir. Kemudian perayaan 7 minggu yaitu Pentakosta, yang sama diartikan juga dengan penuaian barli atau pemberian hukum di Sinai di Perjanjian Baru. Kemudian perayaan yang ketiga Pondok Daun, yaitu pemeliharaan Tuhan semasa di padang pasir. Nah, dalam Ibrani 9:24 menggambarkan ayat yang kita baca sebentar tadi. Kenaikan Yesus menghadap hadirat Bapa. Dia tiba di tempat kudus surgawi sebagai yang benar untuk menghadap di hadapan Tuhan dengan persembahan korban yang lebih baik. Yaitu apa? Darahnya sendiri. Nah, Yesus menggenapi makna nubuatan perayaan-perayaan penghijrahan yang kita pelajari sebentar tadi dengan ketepatan yang luar biasa. Perayaan-perayaan itu mewakili peristiwa-peristiwa tertentu ketika Yesus datang ke hadapan Bapa sebagai perwakilan kita, menggantikan kita. Lihat di screen saudara, yaitu perayaan 7 minggu ataupun Paskah, yang mengartikan juga Yesus mati pada hari pengorbanan Paskah, pada pengorbanan malam. Yohanes 18, Lukas 23. Kemudian Yesus dibangkitkan
Pada hari berkas gandum matang, buah sulung dipersembahkan. Dia datang kepada Bapa untuk diterima oleh Bapa. Setelah Yesus naik, inilah yang disebut sebagai perayaan buah sulung, Pentakosta. Setelah Yesus naik, dia ditinggikan. Dia merasmikan bait suci surgawi, dan setelah itu mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong kepada manusia. Kemudian, yang ketiga, perayaan panen pondok daun. Ini adalah diartikan dalam kedatangannya kedua. Kedatangan Yesus yang kedua. Yesus akan membawa kita bersamanya ke tempat yang sedang Dia persiapkan. Dia akan memperkenalkan kita kepada Allah. Saudara, inilah makna daripada peristiwa-peristiwa penghijrahan bangsa Israel. Dan lebih dalam lagi, dalam arti kata lain, bagaimana Yesus telah menghadap Allah Bapa di sorga. Tujuan penghijrahan Israel kuno adalah untuk datang melihat Tuhan. Ia bertujuan untuk mengalami keredaan Tuhan. Mazmur 17. Demikian juga ungkapan Ibrani untuk datang melihat Tuhan bermaksud meminta pertolongan daripada Tuhan. Inilah maksudnya di dalam Ibrani kenaikan Yesus. Yesus naik ke hadirat Tuhan dengan korban yang sempurna. Yesus juga naik ke surga sebagai perintis kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Dia telah membuat janji yang nyata bagi orang-orang percaya yang melakukan perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan mencari suatu tanah air yang menginginkan tanah air yang lebih baik, yang menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Ini adalah gambaran grafik bagaimana Yesus datang ke hadirat Allah. Tajuk yang kedua, jemputan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Ibrani menjelaskan ketakutan bangsa Israel itu menghalang mereka bersemuka atau bertemu dengan Tuhan, walaupun Tuhan sudah menjemput mereka? Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 12 ayat 21, dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ketika Tuhan memanggil Israel keluar dari tanah Mesir, rancangannya adalah untuk menjalin hubungan yang erat dan intim secara rohani dengan mereka. Dia berfirman, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Oleh itu, melalui Musa, Tuhan memberikan arahan-arahan yang perlu bagi mempersiapkan bangsa itu untuk bertemu dengan Tuhan. Bangsa itu perlu menguduskan diri terlebih dahulu. Mereka yang naik ke kaki gunung tanpa persiapan akan mati. Walaupun begitu, setelah orang-orang mempersiapkan diri selama 2 hari, hanya apabila sangkakala berbunyi panjang pada hari ketiga, Tuhan memerintahkan agar bangsa itu boleh mendaki gunung itu. Namun, apabila tiba waktunya, mereka masih kurang percaya. Musa menjelaskan bertahun-tahun kemudian, kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Sebaliknya, mereka meminta Musa untuk menjadi pengantara mereka. Paulus dengan jelas dalam buku Ibrani menggambarkan peristiwa ketika Allah menunjukkan dirinya kepada Israel di Sinai untuk berbicara kepada mereka. Meskipun batas keamanan telah ditetapkan, pengalamannya masih menakutkan dan mengerikan. Kami mengerti bahwa kami dapat mendengar Tuhan dan masih hidup. Tetapi tolong, berhenti bicara atau kita semua akan mati. Iman mereka goyah, sehingga mereka meminta Musa untuk mengantarai antara Tuhan dan mereka. Itu bukan rencana awal Allah. Allah ingin umatnya mendekat kepadanya dan membagikan kekudusan, rahmat, dan belas kasihan. Tajuk yang ketiga, perlunya ada tabir.
Bagaimana buku Ibrani menjelaskan makna tabir atau tirai itu? Mengapa tabir itu perlu? Mengapa tabir itu penting? Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarangan waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Imamat 16 ayat 2. Nah, tabir atau tirai mempunyai dua fungsi. Istilah Ibrani yang digunakan untuk tabir atau tirai, kata petasmah, merujuk kepada yang pertama, tabir atau layar di mahkamah pengadilan, Keluaran 38, tirai atau tabir di pintu gerbang pelataran luar kemah suci, atau tirai atau tabir di bahagian dalam yang memisahkan antara tempat kudus dan juga tempat maha kudus, Keluaran 26. Nah, ketiga-tiga tabir ini berfungsi sebagai pintu masuk dan juga sebagai pemisah yang hanya dapat dilalui oleh orang-orang tertentu. Nah, ini adalah gambaran secara gambar ya. Ada tiga tabir yang kita sudah pelajari sebentar tadi. Lihat saudara, ada batas selamat manusia di sekitar bait suci, orang Lewi, sehingga orang tidak akan terlalu dekat dengan Tuhan dan kemudian akan mati. Para imam adalah penghubung antara Tuhan dan umat. Kita adalah imam hari ini, dan kita dipanggil untuk menghubungkan Tuhan dengan mereka yang belum mengenal Dia. Sebuah tabir menghalang para penyembah memasuki bait suci. Mereka hanya boleh memasuki pada siang hari. Tabir yang kedua hanya boleh dilalui oleh mereka yang memiliki perjanjian khusus dengan Allah, yaitu para imam. Tabir yang ketiga menghalang semua orang kecuali imam besar untuk berhubungan langsung dengan Allah. Saudara, Yesus adalah tabir yang memungkinkan Allah untuk hidup di dalam kita tanpa binasa. Seterusnya tajuk yang keempat, jalan yang hidup dan baru melalui tabir. Bagaimana buku Ibrani menjelaskan makna jalan yang hidup dan baru melalui tabir? Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kitab Ibrani berpendapat bahwa Yesus telah memasuki tempat suci surgawi dan mengajak kita untuk mengikut pimpinannya. Idea ini selari dengan konsep yang diperkenalkan sebelumnya, bahwa Yesus adalah kapten atau perintis bagi orang-orang percaya. Jalan yang baru dan hidup adalah perjanjian baru yang Yesus mulakan dengan korban dan kenaikannya ke surga. Ungkapan baru dan hidup bertentangan dengan penerangan tentang perjanjian lama yang menjadi tua dan usang. Ia adalah perjanjian baru yang telah memberikan pengampunan dosa dan meletakkan hukum di dalam hati kita, yang memungkinkan kita untuk mendekati Tuhan dengan yakin, bukan karena diri kita sendiri atau apa saja yang telah kita lakukan, tetapi karena apa yang Yesus telah lakukan untuk kita dengan memenuhi semua kewajiban-kewajiban perjanjian. Ini adalah gambaran grafik ya, dari gambar daripada penerangan yang kita berikan sebentar tadi. Yesus bukan hanya tabir yang memungkinkan Allah tinggal di dalam diri kita. Dia juga merupakan tabir terbuka yang menciptakan jalan baru menuju hadirat Allah. Jalan baru ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan Yesus dengan darahnya. Matius 26. Sebelum Yesus mati, setan berada di hadirat Allah untuk terus-menerus menuduh kita. Namun, setelah Dia naik, Yesus memulai pelayanan imam besarnya di bait suci surgawi. Setan diusir secara kekal dari sorga
dan Yesus datang ke hadapan Bapa sebagai pembela kita. Dan yang terakhir, tajuk yang kelima, mereka akan melihat wajahnya. Bagaimana buku Ibrani menjelaskan mereka akan melihat wajahnya? Bagaimana ini mungkin terjadi? Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ibrani 12 ayat 22. Manifestasi Tuhan di Sinai dikelilingi oleh kegelapan. Dalam ayat ini, Paulus memperkenalkan manifestasi yang berbeza, kali ini dengan penuh kemuliaan dan terang. Gunung Sion, Yerusalem surgawi, paduan suara para malaikat yang memuji Allah. Allah duduk di atas takhtanya dan menjadikan anak-anak sulung yang Dia beli dengan darahnya benar. Dan Yesus sebagai perantara kita. Ibrani 12, 22 hingga 24. Ini adalah penglihatan pada hari kita akan merayakan pesta Pondok Daun bersama Yesus di sorga. Tetapi lebih dari itu juga adalah penglihatan untuk hari ini. Kita sudah ada di sana. Bagaimana kita telah ada di sana? Kita telah datang ke hadirat Tuhan. Bagaimana ini terjadi? Saudara, perwakilan kita sudah ada di sana. Siapa? Yesus Kristus. Mari kita berjalan setiap hari seperti Ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ibrani 11:27. Pena Inspirasi juga menjelaskan, pengantaraan Kristus bagi manusia di dalam tempat yang kudus di atas adalah sama pentingnya kepada rencana keselamatan seperti kematiannya di atas kayu salib. Oleh kematiannya, Ia memulaikan pekerjaan itu yang sesudah kebangkitannya, Dia naik untuk menyelesaikannya di surga. Oleh iman, kita harus masuk ke dalam tabir selubung, di mana Yesus sebagai perintis bagi kita. Ibrani 6:20. Yesus telah membuka jalan ke takhta Bapa, dan melalui pengantaraannya, keinginan sungguh-sungguh dari semua yang datang kepadanya dalam iman boleh disampaikan ke hadirat Allah. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa daripada buku Ibrani hari ini, dia menjelaskan kepada kita. Yang pertama, Yesus sudah dan sedang berada di hadapan Allah Bapa menjadi pengantara, imam besar, pembela, dan perintis kita. Kedua, Tuhan menjemput kita datang bertemu dengannya, tetapi iman kita masih goyah, kita masih takut, dan tidak percaya. Yang ketiga, itu sebabnya kita memerlukan atau kita perlukan tabir, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang sudah masuk bertemu dengan Allah Bapa di tempat Maha Suci. Yang keempat, hanya melalui tirai atau tabir itu, yaitu Yesus Kristus, kita boleh melalui halangan untuk datang kepada Allah Bapa. Dan yang terakhir, hanya melalui tirai atau tabir, yaitu Yesus Kristus sendiri, kita boleh melihat wajah Tuhan. Saudara, begitulah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau begitu baik menolong kami sehingga kami mengerti pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.